Hai semua, selamat malam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan bahagia selalu sama seperti Fania. Hehehe. Pada malam hari ini, podcast Fania akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang lebih ditekankan pada pembahasan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Pas itu kesehatan, kondisi, kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesiapsiagaan jasmani memiliki manfaat yang pertama, memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerakan yang efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Bentuk latihan kesiapsiagaan bela negara yaitu lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, lari 2,4 km, dan berenang. Adapun pengukuran kesiapsiagaan bela negara yaitu mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari 12 menit. Tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat. Yang ketiga, biasakan berolahraga. Yang keempat, berbanyaklah mengkonsumsi air putih. Dan yang terakhir adalah buang air secara segera, jangan ditunda. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Bagaimana sih cara meningkatkan kesiapsiagaan mental? Yang pertama, menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya. Yang kedua, berpikir positif dan berpikir sportif. 3. Percaya diri dan memiliki semangat hidup. Yang keempat, siap menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Yang kelima, terbuka, tenang, tidak emosi bila ada masalah. Yang ketujuh, banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif. Contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntut tingkah lakunya. Mengelola emosi dengan baik. Mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara opsional. Mengenali resiko dari setiap perbuatan. Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru yang terbaik. Kita akan membahas tentang kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional adalah sebagai serangkaian kecakapan untuk memahami bahwa pengendalian emosi dapat melapangkan jalan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Ada 4 komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, makna hidup. Yang kedua, emosi positif. Ketiga, pengalaman spiritual. Dan yang terakhir, ritual. Cara meningkatkan kecerdasan emosi. Coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Masuk ke alam bawah sadar Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini? Tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar.
Contoh tata tertib acara pemerintahan pusat dan daerah. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar, pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah dan di tempat sebelah kanan luar. Tanggapan saya tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Workbook kesiapsiagaan bela negara sangat baik untuk dijadikan pembelajaran karena sangat mudah dimengerti dan memiliki template yang sangat kreatif, sehingga bisa jadi daya tarik untuk pembaca nantinya. Sekian podcast saya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Dadah.